Dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keinginan bunuh diri. Selamat menonton. Di tahun 2014, WHO memperkirakan ada lebih dari 800.000 orang yang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. Menurut WHO, kasus bunuh diri merupakan peringkat ketiga yang menyebabkan kematian pada usia 15-45 tahun pada pria dan wanita. Dan Indonesia menempati peringkat ke-137 dari 172 negara yang memiliki kasus bunuh diri terbanyak di dunia. Berdasarkan data estimasi WHO tahun 2014, pada tahun 2012, angka bunuh diri di Indonesia mencapai 4,3% per 100.000 populasi. Yang berikut pengertian bunuh diri dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, bunuh diri diartikan sebagai suicide, di mana dalam bahasa Latin, sui yang berarti diri sendiri atau self dan kid berarti membunuh atau kill, sehingga suicide adalah keinginan bunuh diri. American Psychiatric Association atau APA mendefinisikan perilaku bunuh diri sebagai upaya yang merugikan diri sendiri dengan hasil yang fatal, disertai bukti bahwa orang tersebut ingin mati. Bunuh diri adalah tindakan untuk membunuh diri sendiri dan memilih untuk tidak ada, sedangkan percobaan bunuh diri adalah percobaan yang mengancam nyawa secara sengaja ditimbulkan sendiri yang belum sampai mengakibatkan kematian. Di sini saya menjelaskan faktor resiko dari bunuh diri. Yang pertama, jenis kelamin. Jadi, di jenis kelamin ini, laki-laki 4 kali lebih sering mencoba bunuh diri dari perempuan. Sedangkan percobaan bunuh diri perempuan 4 kali lebih sering daripada laki-laki. Yang kedua, usia. Di sini, usia ini juga faktor resiko dari bunuh diri. Dan angka bunuh diri yang paling meningkat adalah laki-laki. Jadi, usia bunuh diri itu laki-laki 45 tahun, sedangkan perempuan 55 tahun. Yang ketiga, ras. Adapun beberapa kejadian bunuh diri dilakukan oleh laki-laki yang berkulit putih. Yang keempat, agama. Adapun angka bunuh diri Katolik lebih rendah daripada populasi Protestan dan Yahudi. Yang kelima, status perkawinan, di mana status perkawinan yang dilengkapi oleh anak akan mengurangi faktor risiko bunuh diri. Yang keenam, pekerjaan. Adapun faktor risiko bunuh diri dari seseorang yang bekerja, semakin banyak beban atau semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, dapat mengalami stres dan depresi. Dan dia mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang ketujuh, cacat fisik. Masalah yang sering terjadi pada penyandang disabilitas adalah gangguan psikologinya tidak bagus. Dan ujung-ujungnya dia mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang kedelapan, kesehatan jiwa. Di sini, kesehatan jiwa akan menjelaskan gangguan depresi seperti gangguan mood, banyak melakukan bunuh diri jika sedang depresi. Jadi, 10% pasien skizofrenia meninggal karena bunuh diri. Komunikasi bunuh diri. Yang pertama, bentuk komunikasi. Yang kedua, aksi untuk pembalasan dendam. Yang ketiga, sebuah kejahatan fantasi. Yang keempat, sebuah pelarian yang tidak disadari. Yang kelima, sebagai kelahiran kembali dan pemulihan. Yang berikut kecenderungan bunuh diri.
Kecenderungan bunuh diri ini merupakan kecondongan hati atau keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan membunuh dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik dalam kehidupannya dengan cara dan waktu yang ditentukannya sendiri. Karakteristik kecenderungan bunuh diri. Yang pertama itu ada ambivalensi yang sadar atau tidak sadar antara keinginan untuk mati dan untuk hidup. Yang kedua itu ada perasaan tanpa harapan yang tidak berdaya, sia-sia sampai pada jalan buntu, merasa tidak mampu menghadapi segala kesulitan dalam hidup. Yang ketiga itu merasa pada batas ujung kekuatan, merasa sudah mencapai total secara fisik dan secara mental. Yang keempat itu selalu dihantui atau dikejar-kejar oleh rasa cemas, takut, tegang, depresi, marah, dendam, dosa, atau bersalah. Yang kelima itu kekacauan atau kaos dalam kepribadian, mengalami disorganisasi dan disintegrasi personal tanpa mampu keluar dari jalan buntu dan tanpa kemampuan memperbaikinya. Yang berikut itu tanda-tanda awal seseorang bunuh diri. Yang pertama itu melakukan ancaman untuk bunuh diri. Yang kedua, sudah pernah mencoba bunuh diri sebelumnya. Yang ketiga, mengalami depresi seperti putus asa, menjadi rendah dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Yang keempat itu terjadi peristiwa kehilangan dalam kehidupannya. Yang kelima, mendapat tekanan dalam hidup dan kurang adanya afeksi dan dukungan emosional dari orang sekitarnya. Yang terakhir itu adanya psikosis, terutama penderita psikosis yang impulsif, serta adanya perasaan curiga, ketakutan, dan halu. Kadang semakin berbahaya bila penderita mendengar suara yang memerintahkan membunuh dirinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala yang mengarah pada tindakan bunuh diri. Yang pertama, membicarakan bahwa ia ingin mati atau ingin membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, cari cara untuk melakukan bunuh diri, seperti membeli senjata atau membeli racun. Yang ketiga, membicarakannya bahwa ia ingin mati atau ingin membunuh dirinya sendiri. Yang keempat, mencari cara untuk melakukan bunuh diri, seperti membeli senjata atau membeli racun. Yang kelima, hal yang dibicarakan mengenai keputusan dan ketidakpantasan untuk hidup. Yang keenam, berbicara mengenai sakit yang mendalam dan merasa terperangkap terhadap masalah hidup. Yang ketujuh, merasa menjadi beban bagi orang lain. Yang kedelapan, sering menggunakan alkohol dan obat-obatan. Yang kesembilan, cemas dan gelisah serta berperilaku sembrono. Yang kesepuluh, tidak bisa tidur atau malah tidur seharian. Deteksi dini kecenderungan bunuh diri. Kecenderungan bunuh diri adalah condongan hati untuk mengakhiri nyawa dengan sengaja dan disadari. Bunuh diri dapat diantisipasi tindakannya ketika orang-orang di sekitarnya mampu menyadari secara dini perilaku tersebut dan memberikan pertolongan pada orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Prediktor terbaik dari tindakan bunuh diri adalah mengenali adanya riwayat percobaan bunuh diri dan masih ada pikiran untuk melakukannya lagi. Hingga saat ini belum ada cara untuk mencegah perilaku bunuh diri secara total. Pencegahan yang bisa dilakukan baru berupa deteksi dini melalui alat ukur yang telah diuji, validasi, dan direhabilitasi. Alat ukur deteksi ini untuk menilai kecenderungan bunuh diri dan menjadi bermanfaat untuk screening pada orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri.